Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar kembali sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan, bahkan kehidupan orang Kristen. Dan mungkin pertanyaannya, kenapa orang Kristen masih bisa mengalami ini, gitu ya? Ketika tragedi melanda kehidupanmu atau hidup teman-teman semua. Nah, jadi pantengin dari awal hingga akhirnya, nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Paulus Surya, dan teman-teman juga bisa terus mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe dan juga follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami tahu, mengerti bahwa ada banyak pertanyaan dalam hidup kami berkaitan dengan penderitaan dan juga tragedi. Tapi kami rindu untuk melihatnya dalam terang firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Paulus. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami sesuai dengan arahan dan pimpinan dari Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan Pak. Ya, selamat malam Pak Feby, selamat malam para pemirsa sekalian dimanapun para pemirsa berada. Malam hari ini seperti tadi disebutkan, topiknya kita akan berbicara dan bersama-sama memikirkan tentang satu topik, yaitu tatkala tragedi melanda hidupmu, tragedi melanda hidup kita sebagai orang percaya. Ya, seperti pada awal bulan Januari yang lalu, kita mendengar ada kebakaran besar di Los Angeles di Amerika, di tempat para artis Hollywood itu tinggal, tempat yang mahal. Kita tahu bahwa yang terbakar itu sampai 20 hektar lebih. Ada korban jiwa juga, ada yang luka-luka, dan terutama kerugian secara materi itu begitu besar. Nah, di tengah-tengah akan keadaan seperti ini, saya menerima beberapa pertanyaan, yaitu apakah mereka itu mengalami hal seperti itu oleh karena hukuman Tuhan. Kenapa? Karena 2 hari sebelumnya ternyata para artis, aktor itu berkumpul dan kemudian mentertawakan Allah katanya. Atau juga ada yang mengkaitkan dengan tindakan-tindakan negara Amerika yang membuat peperangan di mana-mana. Tapi apakah kita bisa menyimpulkan bahwa hal itu terjadi, kebakaran tersebut karena hukuman Tuhan? Bagaimana dengan apa yang terjadi dalam hidup kita? Misalnya, pada minggu yang lalu, kita juga mendengar berita yang masuk di surat kabar di Indonesia, tabrakan beruntun di gerbang tol Ciawi Bogor. 8 orang meninggal, 11 luka-luka, dan melibatkan sebuah truk dan 5 kendaraan lain. Yang mana ini menjadi satu kesedihan tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan akan sanak keluarganya karena kecelakaan di tol tersebut. Bagaimana kita sebenarnya sebagai orang percaya seharusnya menyikapi akan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, tragedi yang terjadi di sekeliling kita, bahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan sendiri. Di tengah-tengah keadaan sedemikian, mari kita bertanya, apa sih yang diberikan, prinsip-prinsip apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kita menghadapi atau melihat tragedi yang terjadi di dalam kehidupan sekitar kita. Nah, mari kita melihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5, di sana Tuhan Yesus memberikan akan prinsip-prinsipnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lukas 13 ayatnya yang kedua, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Melalui Lukas 13 ini, ayat 1-5, kita bisa melihat kebenaran bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tragedi yang terjadi di kehidupan ini harus kita sikapi dengan benar. Bagaimana bersikap benar terhadap tragedi yang terjadi dalam kehidupan ini? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama-tama, kita harus berhati-hati dengan teologi retribusi yang sempit. Teologi retribusi yang sempit, yaitu sikap teologis atau pandangan kita yang berpendapat bahwa penderitaan yang dialami seseorang pasti merupakan hukuman Tuhan atas dosa yang telah dilakukan. Ini teologi retribusi yang sempit, yang juga dimiliki oleh sekelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang menceritakan tentang ada orang-orang Yahudi yang sedang mempersembahkan korban, lalu utusan daripada Pilatus itu membunuh mereka, dan darahnya itu sampai muncrat mengenai akan korban yang dipersembahkan. Ini suatu kematian yang sangat tragis. Jadi, meskipun Alkitab tidak mencatat, mereka bertanya dengan pemikiran yang salah, tetapi dari jawaban Tuhan Yesus kita tahu, mereka itu memiliki teologi retribusi yang sempit, yang berpikir bahwa mereka mati seperti itu pasti karena hukuman Tuhan. Tapi ternyata Tuhan Yesus menjawab, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, bukan karena dosanya lebih banyak nih. Tidak, tapi kemudian Yesus mengatakan kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan Yesus mau menyadarkan bahwa tidak setiap tragedi yang dialami oleh seseorang itu karena dosa-dosanya secara langsung ya. Memang di dalam Alkitab itu disebutkan orang-orang menderita karena dosa-dosanya. Misalnya, seorang ratu yang namanya Isabel. Dia di dalam 1 Raja 21 ayat 23 dikatakan karena kejahatannya, nanti mayatnya akan dimakan anjing. Suatu kematian yang rendah. Dan itu terjadi karena kejahatannya. Sodom dan Gomora dihukum Tuhan juga karena kejahatannya. Ya, mereka melakukan berbagai kejahatan termasuk praktek akan homoseksual dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa di dalam Alkitab juga dicatat ada banyak orang yang saleh yang menderita, bahkan mati secara tragis, bukan karena dosa-dosanya. Habil misalnya, mati tragis dibunuh oleh Kain, bukan karena dia melakukan dosa, tetapi justru karena dia itu mempersembahkan korban yang diterima oleh Allah yang membuat Kain itu iri. Ayub juga menderita, tetapi bukan karena dosa-dosanya. Alkitab mengatakan dia itu hidup saleh. Rasul-rasul Yesus juga hampir semuanya mati secara tragis, tetapi bukan karena dosa-dosanya. Di dalam COVID kemarin pandemi, juga banyak orang-orang Kristen, orang percaya yang hidup saleh, yang juga ada yang meninggal karena pandemi. Jadi, pada waktu kita itu mendengar ada tragedi terjadi, kita sebenarnya bukan dipanggil untuk menghakimi, untuk melakukan judgment, sehingga kita jatuh seringkali pada teologi retribusi yang sempit. Tetapi tatkala ada tragedi terjadi dalam kehidupan kita ini, itu kita dipanggil untuk introspeksi diri. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kita bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka tragedi yang terjadi di sekeliling kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita itu bisa makin bertumbuh, makin kuat, makin memakai waktu hidup ini dengan bijak untuk hal-hal yang bernilai. Itu hal pertama yang bisa kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus.
tatkala ada tragedi terjadi di sekeliling kita, hati-hati terhadap teologi retribusi yang sempit. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana bersikap dengan benar terhadap tragedi sekeliling kita? Kita harus menghindari menjadi sombong secara rohani. Artinya, kita merasa lebih baik. Oh, aku tidak mengalami. Mereka yang mengalami itu mereka mengalami karena dosanya pasti lebih banyak. Makanya mereka tertimpa penderitaan, tertimpa tragedi. Tapi hal seperti ini adalah sesuatu yang salah. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa sangkamu dosa mereka itu lebih daripada dosa orang Galilea lainnya, termasuk yang bertanya. Tidak, kataku. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi sikap yang merasa lebih baik daripada orang lain itu sikap orang Farisi, sikap kebanyakan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, di dalam Lukas 18, orang Farisi berdoa dengan memuji diri, menganggap dirinya lebih baik daripada pemungut cukai yang juga berdoa di Bait Allah pada waktu itu. Ini menjadi satu sikap yang tidak benar. Kita seharusnya tidak merasa kita ini lebih baik daripada orang lain, tapi kita memakai kesempatan di mana Tuhan masih memberikan kepada kita hidup untuk kita boleh menjalani hidup ini dengan rendah hati dan memakai kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Seorang mantan juara tenis dunia Wimbledon, namanya Arthur Ashe. Dia satu kali menderita sakit parah. Bahkan dia dikatakan tertular AIDS. Hanya karena transfusi darah yang pada waktu itu selangnya atau jarumnya itu tidak bersih. Sehingga dia mengalami penyakit AIDS. Di tengah-tengah dia kemudian menjalani treatment untuk sakitnya itu. Ada orang-orang yang bertanya, mengapa Tuhan izinkan sakit seperti itu tertimpa kepadamu? Tapi kemudian Arthur Ashe ini menjawab satu jawaban yang bagus, yang kemudian terkenal jawabannya itu. Dia mengatakan begini, di dunia ini ada kira-kira 50 juta orang yang belajar main tenis. Kurang lebih 5 juta orang yang belajar main tenis itu benar-benar menekuni tenis. Dari 5 juta itu, sekitar 500.000 pernah menjadi profesional pemain tenis. Dari 500.000, 5.000 saja yang bisa ikut pertandingan Grand Slam tingkat dunia. Dari 5.000 itu, 50 orang saja yang mengikuti pertandingan tingkat dunia Wimbledon. Dari 50 orang, 4 orang saja yang masuk semifinal. Dari 4 orang, 2 orang saja yang masuk final. Dan yang juara itu cuma 1. Dan aku pernah menjuarainya. Dan saat aku menang dan menjadi juara, aku tidak bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku bisa menang? Saat ini, kalau aku sakit, aku juga tidak perlu bertanya, mengapa Tuhan, dan seolah-olah menyalahkan Tuhan. Jawaban dari Arthur Ashe ini menunjukkan kerendah hatiannya sebagai pengikut Kristus. Dia tidak protes kepada Tuhan karena merasa lebih baik daripada orang lain, lebih layak untuk diberkati. Tidak. Dia percaya kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan. Nah, iman seperti ini dimiliki oleh teman-teman Daniel di dalam Alkitab, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka percaya di dalam Daniel 3 dicatat bahwa kalau mereka itu dimasukkan ke dapur api karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka percaya Tuhan sanggup untuk melepaskan mereka dan menolong mereka. Tetapi kalau Tuhan tidak lakukan, it's okay. Kami tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan untuk menyembah patung Nebukadnezar itu. Mereka tetap percaya Tuhan itu baik, dan kalau tidak melepaskan dari dapur api, nggak perlu mempertanyakan akan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik. Jadi, tragedi yang terjadi untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu dengan rendah hati.
Kalau itu tidak menimpa kita, Tuhan masih memberi kesempatan pada kita. Dan kesempatan itu apa? Yaitu di dalam Lukas 13, dan sebagai poin yang terakhir, sikap yang benar terhadap tragedi, yaitu kita harus melihat Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk bertobat. Kalau kita bukan yang tertimpa tragedi itu, tragedi yang menimpa di sekitar kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara yang demikian. Maksudnya adalah kamu akan binasa juga. Bukan persis mengalami tertimpa menara di Siloam ataupun dibunuh oleh utusan dari Pilatus, tetapi kita akan binasa juga jikalau kita tidak bertobat. Nah, yang dimaksud bertobat di sini adalah kita memiliki perubahan hidup, pikiran, dan hati, yaitu tatkala kita belum percaya Tuhan Yesus, lalu kita percaya bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, lalu kita mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah terjadi perubahan hati kita, perubahan pikiran kita. Bagi kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil juga untuk menjalani dan mengalami pertobatan hari demi hari, sehingga kita itu makin hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Nah, para pemirsa, dimanapun berada, tragedi di sekitar Anda itu apa? Bisa kita tahu melalui berita-berita televisi, melalui berita-berita surat kabar, atau tragedi itu menimpa akan teman kita, sanak famili, yang terkena sakit penyakit yang berat, bahkan ada yang meninggal. Atau tragedi itu bisa menimpa diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, kalau kita tertimpa tragedi dan Tuhan masih memberikan hidup, maka Tuhan mau untuk kita itu bisa mengalami pertobatan, pembaharuan hati dan pikiran, makin dekat dengan Tuhan. Para pemirsa mungkin pernah mendengar akan kisah kecil tentang seorang pengerja bangunan yang pada pagi hari mulai datang ke bangunan itu dan mulai bekerja. Dia bekerja di pembangunan gedung yang bertingkat. Nah, pagi itu dia naik ke tingkat yang tertentu, dan pada waktu dia sampai di sana, dia sadar dia ketinggalan barang di bawah. Dan karena dia tahu temannya akan ada yang naik ke atas, maka dia berteriak memanggil temannya. Tetapi karena gedung yang sedang dibangun itu ada di situasi yang ramai, ada lalu lintas yang ramai, temannya itu tidak mendengar. Lalu dia pikir bagaimana untuk bisa membuat temannya itu mendengar. Lalu dia merogoh kantong celananya, kantong bajunya. Oh, dia mendapati ada beberapa uang receh, uang koin. Lalu dia lemparkan uang itu. Ternyata pada waktu mengenai temannya tidak menoleh ke atas. Temannya mengambil uang itu, mengantonginya. Pada waktu dilempar lagi sampai habis uang koinnya, semua hanya dipungut, dikantongin. Akhirnya temannya itu pikir dia lempar pakai batu ya, tentunya tidak terlalu besar. Batu itu dilemparkan, dan pada waktu dilemparkan mengenai kepala daripada temannya baru menoleh ke atas. Pada waktu temannya menoleh ke atas, maka teman yang di atas itu baru bisa memberitahu untuk kemudian mengambilkan barangnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang di tengah kelancaran, berkat-berkat Tuhan, kita itu tidak menengadah dan menoleh kepada Tuhan. Kita hanya menikmati berkat Tuhan dan lupa Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu memberikan tragedi terjadi di sekitar hidup kita, atau bahkan yang mengenai diri kita, maka seringkali barulah kita itu menengadah, kemudian berpaling kepada Tuhan, dan di situ kita bisa mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan, baik pikiran maupun hati kita. Tragedi yang terjadi di sekitar kita, Tuhan mau supaya kita berhati-hati terhadap teologi retribusi yang sempit. Kita bukan dipanggil untuk menjudge, menghakimi orang lain mendapat hukuman Tuhan atau tidak, tetapi kita diminta untuk introspeksi diri. Dan kita percaya juga Tuhan mau supaya kita pada waktu introspeksi diri,
bukan menjadi merasa sombong atau lebih baik dari orang lain, tapi justru tambah rendah hati, kok bukan aku yang tertimpa tragedi tersebut. Dan kalau kita masih diberikan kehidupan, tidak tertimpa tragedi di sekeliling kita, maka Tuhan mau supaya kita hidup dalam pertobatan, menengadah kepada Tuhan, makin dekat pada Tuhan, sehingga kita boleh makin dipakainya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian akan penguraian firman Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun pemirsa berada. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk penjelasan di malam hari ini. Ini sesuatu yang mungkin seringkali bagi saya juga terlewat begitu ya Pak, ketika kita sebagai orang Kristen juga mempertanyakan tragedi, penderitaan dalam kehidupan kita, karena mungkin pikirannya adalah ya betul, kalau Tuhan sudah jagai, sudah berkati, pasti tidak akan tertimpa apapun juga. Tapi ini dibalik pertanyaan yang kalau saya nggak tertimpa tragedi, berarti ada sesuatu yang harusnya kita syukuri. Nah, Pak, tapi kalau begitu, kenapa sih Pak, atau mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen secara khusus ya gitu ya, yang pegang pandangan ini Pak, pandangan teologi retribusi yang sangat sempit ini? Apakah karena teologinya yang belum sesuai dengan Alkitab, atau pengalaman itu, atau apa yang lain ya Pak? Ya, Pak Febi, terima kasih. Mengapa ada banyak orang ya, termasuk orang Kristen yang sadar atau tidak, pikirannya itu sudah memegang teologi retribusi yang sempit. Ya, pertama-tama memang pengaruh dunia luar ya. Di dalam dunia kehidupan kita ini, memang hukum sebab akibat, bahkan hukum karma, itu seringkali diajarkan tanpa sadar, baik di film-film, di pembicaraan orang tua, ataupun teman-teman yang kita bertemu. Sehingga seringkali kita sadar atau tidak, itu sudah memiliki pengertian yang sempit sedemikian ya. Jadi kalau kita itu mengalami penderitaan, pasti dihukum Tuhan nih. Kalau kita mengalami tragedi, pasti dihukum Tuhan nih gitu. Kalau aku mau ke gereja, ya supaya diberkati. Nah, ini seringkali itu sudah mendarah daging, sadar atau tidak ya. Bahkan saya pernah dulu, saya itu pada waktu high school, SMA, saya itu high school saya di Jogja. Nah, saya kos di satu tempat, di mana ada sekitar 10 orang itu ada di kos di situ. Dan saya tahu bahwa ada orang yang memang mengaku Kristen, tapi jarang ke gereja. Tapi satu kali pagi-pagi dia itu mau pergi ke gereja. Pada waktu ditanya temennya, kok mau pergi, kenapa pagi-pagi? Iya, karena mau sebentar lagi ujian, supaya Tuhan berkati. Karena kalau enggak berbakti nanti Tuhan hukum dan nanti ujianku tidak lulus. Nah, ini jadi berhubungan dengan Tuhan itu, hubungannya tuh transaksi, yang mana sebenarnya teologi retribusi yang sempit itu sudah ada dalam pikirannya. Kalau aku coba beribadah taat, Tuhan berkati. Kalau aku enggak, maka Tuhan hukum. Kalau mengalami tragedi, itu hukuman Tuhan. Nah, itu karena pengaruh dalam lingkungan ya, tapi juga karena kalau secara kekristenan, kita ini seringkali salah mengerti terhadap firman Tuhan. Karena seperti tadi saya katakan, memang ada ayat-ayat yang seolah-olah itu mengatakan bahwa orang yang jahat ya dihukum Tuhan begitu. Tapi ternyata tidak, itu retribusi disebut, teologi retribusi sempit disebut sempit karena kita tidak melihat secara luas seringkali. Karena seperti penjahat yang hidupnya jahat sekali sampai akhir hidupnya, sampai harus disalib di sebelah Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu kemudian mengampuni dan menerimanya yang percaya kepadanya untuk mendapatkan hidup kekal. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini suatu terobosan bahwa di dalam dia itu orang yang jahat pun logikanya pasti dihukum, tapi ternyata tidak, karena hukuman ditanggung oleh Kristus. Nah, demikian juga di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan kadang-kadang mengizinkan ada tragedi dengan maksud yang lebih luas lagi gitu. Ya, jadi kalau kita mau untuk terlepas daripada
teologi retribusi yang sempit, ya kita harus memahami firman dengan lebih holistik, dengan lebih luas, dan lebih kita bisa memahaminya itu ada koheren ataupun pemikiran dari berbagai kitab dan bukan hanya kita pahami secara sempit. Demikian Pak Febi. Baik. Terima kasih Pak. Ini tadi kalau orang atau seseorang bisa salah mengartikan firman Tuhan ketika jadi teologi retribusi sempit Pak. Tapi ada satu ayat yang apakah ini juga dalam tanda kutip apa artinya dan jangan-jangan ini disalah mengerti Pak. Saya bacakan di Amsal 12 ayat yang ke-21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Nah, kalau orang benar bisa terkena tragedi atau tadi persoalan pergumulan, bagaimana kita memahami ayat ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Febi. Ini Amsal ya, Amsal 12:21. Jadi kita kalau melihat kitab Amsal ini sebetulnya satu kitab yang mencatat hikmat yang berlaku pada umumnya sebenarnya ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Amsal ini satu kebenaran yang absolut dalam pengertian kita harus mengertinya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan lainnya ya. Jadi Amsal kalau menuliskan bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tapi orang fasik senantiasa celaka. Itu suatu kebenaran yang harus kita melihat dari 2 atau 3 dimensi ini. Yaitu yang pertama, kita harus melihatnya kebenaran itu secara kehidupan sehari-hari waktu itu. Yaitu kebenaran pada umumnya. Pada umumnya memang orang benar akan berhati-hati terhadap mulutnya, penggunaan matanya, penggunaan akan tangannya. Jadi pada umumnya orang benar akan lebih lancar memang. Sedangkan orang fasik itu pada umumnya akan kena celaka karena tidak akan berhati-hati dengan penggunaan mulutnya, dengan penggunaan matanya, dengan penggunaan akan keuangannya dan sebagainya. Nah, itu kebenaran pada umumnya. Tapi kita harus melihat kaitan Amsal ini juga dengan kebenaran pada dasarnya secara Alkitab ya. Bahwa orang benar dikatakan tidak akan tertimpa bencana apapun karena di dalam sejarah Israel atau di dalam kehidupan orang Kristen, sedikitnya ada 2 ayat yang mengatakan di Perjanjian Lama bahwa Kejadian 50 ayat 20 bahwa orang-orang yang mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, Allah memareka-rekakannya bekerja untuk kebaikan bagi Yusuf bahkan bagi bangsa Israel. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru Roma 8:28 bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Nah, karena Allah turut bekerja, maka pada dasarnya orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun meskipun dalam prakteknya, kenyataannya seperti Yusuf pun masuk penjara. Nah, itu secara manusia ya itu tragedi, itu sesuatu kecelakaan. Tapi di dalam pandangan Tuhan bukan sesuatu yang celaka karena Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf masuk penjara sekitar 12 tahun itu. Selama 12 tahun kelihatannya celaka, tragedi. Tapi Tuhan ternyata memakai semua itu untuk kebaikan bagi bangsa Israel, bahkan bagi Yusuf sendiri. Nah, di dalam pengertian level yang kedua itu, maka kita bisa melihat memang orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Tetapi kita jangan jatuh kepada retribusi yang sempit, yaitu tidak ditimpa bencana itu dalam pengertian berarti juga nggak mungkin masuk penjara, nggak mungkin akan mengalami sakit penyakit, enggak ya. Tetapi Tuhan di dalam semuanya itu bekerja untuk kebaikan. Nah, bahkan level yang ketiga, memahami Amsal juga secara kristosentris, kita tahu bahwa orang benar, orang yang dibenarkan dalam imannya kepada Tuhan Yesus, tidak akan ditimpa bencana apapun, yaitu bencana terbesar manusia adalah hukuman Tuhan di neraka selama-lamanya. Orang yang benar, dibenarkan, tidak akan lagi ditimpa. Tetapi orang yang fasik, yang menolak Tuhan, meskipun kehidupannya kelihatan lancar-lancar dalam hidup ini, orang dunia bisa mengatakan, diberkati Tuhan, tetapi itu semuanya sebetulnya kecelakaan karena akan tertimpa bencana hukuman Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, dalam pengertian itu, Amsal 12:21 tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan lainnya. Tapi hati-hati supaya kita jangan melihat Amsal 12:21 sebagai kebenaran yang
secara teologi retribusi sempit. Ya, Tuhan memberkati. Wah, oke, sangat masuk gitu ya Pak kalau dalam konteks ini. Jadi kita melihatnya jauh lebih dalam ketika melihat kehidupan gitu. Jadi kita semakin diteguhkan, semakin percaya, bukan lagi pribadi-pribadi yang mempertanyakan hal-hal yang terjadi, tapi karena kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya seperti Pak Paulus sampaikan gitu ya, jadi waktu kembali kepada firman Tuhan itu jadi dasar dan patokan kita. Baik Pak Paulus, malam hari ini kita akan mengakhiri sesi ini. Kalau ada closing statement mungkin dari Pak Paulus, saya persilahkan dan juga nanti sekaligus minta tolong untuk menutup dalam doa Pak. Ya Pak Febi, closing statement-nya adalah setiap penderitaan, masalah, tragedi yang terjadi, sikapilah dengan benar. Dan berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 13, menyikapi dengan benar, membuat kita bertobat dan makin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, di tengah dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa ini, seringkali kami bahkan anak-anak-Mu bisa mengalami tragedi, kesulitan, penderitaan. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Engkau, kami sebenarnya ada dalam berkat Tuhan. Melalui kejadian-kejadian yang bahkan menyulitkan hidup kami, Engkau mau untuk kami mengalami pertobatan demi pertobatan untuk makin mengenal Kristus dan kami boleh makin hidup meninggikan nama-Mu. Kalau ada di dalam pemirsa yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan kiranya melalui juga kesulitan hidup yang Tuhan izinkan ada dalam hidupnya dan mereka masih diberi kehidupan, biarlah mereka juga boleh menggunakannya untuk pertobatan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan dosa dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, berkati pelayanan dari Bara Digital Ministry dan timnya, supaya Tuhan boleh terus pakai untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin. Lagi terima kasih untuk Pak Paulus yang sudah menjelaskan buat kita semua dan juga teman-teman yang sudah bergabung dengan kami. Jadi terus mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe dan juga sharingkan video-video dari Bara Digital Ministry, termasuk video di malam hari ini. Saya Febi dan juga Pendeta Paulus serta kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.